Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Winnie Evenita Sialagan dari program studi akuntansi S1 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan dengan judul Bisnis Model Canvas pada UMKM Randang Rajo-Rajo di Kota Padang. Rendang merupakan ikon kuliner Minangkabau yang bahkan diakui sebagai salah satu makanan terlezat di dunia, sehingga permintaannya terus meningkat baik di pasar domestik maupun internasional. Nah, karena itu setiap pelaku UMKM kuliner perlu memahami konsep bisnisnya secara utuh agar mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Saya memilih Randang Rajo-Rajo karena usaha ini sudah berdiri sejak 1997 dan tetap konsisten mempertahankan metode masak tradisional hingga sekarang. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model bisnis Randang Rajo-Rajo dengan memetakannya ke dalam 9 elemen kunci bisnis model Canvas. Pendekatan yang saya gunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan metode observasi langsung sebagai konsumen serta studi literatur dan dokumentasi dari sumber publik seperti situs resmi, media sosial, dan pemberitaan. Nah, untuk profil utamanya ini Randang Rajo-Rajo ini berlokasi di Jalan Jundol Raya, Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Randang Rajo-Rajo ini sudah berdiri sejak tahun 1997. Keunikannya terletak pada proses memasak tradisionalnya yang menggunakan kayu bakar selama 4-7 jam. Selanjutnya, kisaran harga rendang yang dijual itu Rp45.000 hingga Rp170.000 per 500 gramnya. Nah, sebelum masuk ke analisis, saya jelaskan dulu kerangka apa itu model kanvas, apa itu kerangka yang saya pakai. Model bisnis model kanvas adalah instrumen strategis yang dikembangkan oleh Osterwalder dan Pigneur untuk memetakan sebuah bisnis ke dalam 9 blok yang saling berhubung, yang saling terhubung. Mulai dari mitra kunci, aktivitas kunci, sumber daya kunci, proporsi nilai, hubungan pelanggan, saluran, segmen pelanggan, hingga struktur biaya dan sumber pendapatan. Nah, kita masuk ke pembahasan. Mulai dari sisi infrastruktur bisnis, pada Key Partnership, Randang Rajo-Rajo didukung oleh program pembinaan UMKM, pemerintah Kota Padang, serta mitra jasa pengiriman. Pada Key Activities, aktivitas utamanya adalah produksi rendang dengan metode tradisional. Pengemasannya, dalam pengelola pengemasannya bersifat daring, sedangkan key resource-nya meliputi resep warisan turun-temurun, bahan baku lokal, tungku kayu bakar, dan lokasi rumah makan yang sudah dikenal luas. Selanjutnya, proporsi nilainya. Ada 3 nilai utama yang ditawarkan Randang Rajo-Rajo. Pertama, citra rasa otentik Minangkabau hasil masakan tradisional dengan memakai kayu bakar. Yang kedua, representasi sebagai rendang legendaris yang sudah berdiri sejak 1997. Dan yang ketiga, statusnya sebagai salah satu oleh-oleh terlaris khas Kota Padang. Nah, dari sisi pelanggan, customer segmennya mencakup konsumen lokal Padang, wisatawan pencari oleh-oleh, hingga konsumen luar kota dan mancanegara. Channels yang digunakan meliputi rumah makan langsung, situs resmi websitenya, dan akun Instagramnya. Sementara customer relationship-nya dibangun melalui pemesanan personal via WhatsApp dan interaksi konten di media sosial, atau ya pemesanan secara offline ke rumah makannya langsung. Nah, dari sisi keuangannya, cost strukturnya terdiri dari biaya bahan baku yang fluktuatif, biaya operasional dapur tradisional, serta biaya pengiriman untuk pesanan di luar kota. Nah, sedangkan revenue streams-nya berasal dari penjualan langsung produk kemasan dan penjualan daring melalui situs website.
Nah, ada satu temuan menarik dari analisis saya. Akun Instagram resmi Randang Rajo-Rajo menyatakan produk mereka tidak dijual melalui marketplace manapun. Namun, di beberapa marketplace populer, saya menemukan produk dengan nama serupa yang dijual oleh penjual lain. Ini menunjukkan bahwa potensi resiko peniruan nama produk yang perlu diwaspadai ke depannya oleh Randang Rajo-Rajo ini. Oke, sebagai kesimpulan, modul bisnis Randang Rajo-Rajo ini bertumpu pada keotentikan rasa dan reputasi jangka panjang sebagai sumber utama nilai yang didukung pemanfaatan kanal digital untuk memperluas jangkauan pasarnya. Namun, metode produksi tradisional membatasi kapasitas produksi, sehingga penguatan branding resmi dan kanal pemasaran yang terverifikasi menjadi arah pengembangan yang relevan ke depannya. Demikian presentasi analisis bisnis model Canvas pada Randang Rajo-Rajo yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.